Dari Gerasa Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan. Saya Ji Bunji dari Gereja Mawar Sharon GMS. Reflection siang hari ini kita akan berbicara mengenai pikiran dan perasaan Kristus. Jadi karena didengar kabar bahwa saat ini semakin hari semakin banyak orang itu pikiran dan perasaannya semakin hari semakin galau ya. Jadi ada juga para psikolog itu sampai buat konseling online gitu ya. Jadi saking ini benar-benar kalau ketemu juga katanya social distancing, jadi nggak bisa ketemu. Terus kemudian tapi kalau nggak ketemu juga permasalahan ini berat banget. Jadi banyak orang itu kalau saya masih ngobrol-ngobrol entah itu di dunia maya atau dunia nyata juga, saya kan kerjaan juga masih jalan dengan masker semua tentunya. Banyak orang itu sampai mengatakan ini benar-benar telak gitu, kayak orang pembisnis tangguh pun ya kan jatuh gitu ya. Jadi kayak pukulan ini benar-benar kayak petinju hebat pun ya kan. Saya pernah lihat kalau Mike Tyson itu kan jarang mendapatkan Mike Tyson itu dalam tekanan gitu ya. Kan dia tuh meskipun hebat ya, tapi ke satu kebiasaan baiknya dia tuh selalu berjaga. Jadi pukulannya dia keras tapi dia tuh selalu berjaga. Tangannya tuh selalu di rahangnya. Jadi kalau kita perhatikan dia tuh berjaga. Pun Mike Tyson sehebat itu pun dia beberapa kali tumbang. Dan saat ini banyak pembisnis yang hebat sekalipun yang ketahanannya kuat, dia selalu bertahan, cash flow-nya kuat, pun banyak yang tumbang. Jadi bagaimana keadaan kita ini saat ini sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mengalami pikiran dan perasaan kita ini sepertinya sudah terkapar gitu ya. Jadi sepertinya kita secara fisik kita bisa senyum gitu ya, bisa ketemu orang oke, tetapi secara mental kita sudah terkapar. Dan saat ini kalau pesannya Bapak Gembala saya, Pastor Philip, mengatakan bahwa ini bukan setback ya kan. Sepertinya orang-orang mengatakan ini benar-benar mundur, ini bisnisku mundur, bahkan bukan mundur lagi, hancur keluargaku, bahkan karena banyak juga keluarga-keluarga yang akhirnya jadi ribut karena perkara-perkara ekonomi, bukan karena bukan karena materialistis dan sebagainya, tapi karena memang ini merupakan ketidaksiapan yang tiba-tiba. Jadi keadaan ini drop seperti ini. Nah, jadi bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus seperti apa? Nah, Pastor Philip mengatakan bahwa ini adalah setup. Artinya apa? Bukan setback. Artinya kita ini sedang mempersiapkan untuk tangkapan kita berikutnya. Jadi kayak sekarang ini kita mempersiapkan jala. Meskipun kita nggak bisa berlayar, kita nggak bisa menangkap ikan, oke, kita di tepian, kita nggak bisa istilahnya maju menyerang atau bertempur seperti, tapi kita kayak mengasah pisau gitu ya. Jadi kayak ya sudahlah, memang keadaannya seperti ini, harus stay at home. Kita mempersiapkan jala. Nah, jala ini apa? Jala ini adalah jiwa kita, karakter kita, pikiran dan perasaan serta kehendak kita. Seperti itu. Jadi kita persiapkan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi ini. Apakah kita terus memperkatakan kehancuran atau memperkatakan yang negatif, ataukah kita ini kayak minggu lalu saya pernah ngomong bahwa ada 3 hal yang harus kita tetap lakukan, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menginginkan itu. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan, diinginkan Kristus Yesus dalam Tuhan ya kan. Jadi diinginkan Tuhan buat kita. Karena apa? Karena ketika kita bersyukur, kita akan mendatangkan yang terbaik dari surga. Jadi sebab surga disukakan, sebab Tuhan itu senang karena itu yang diinginkan Tuhan. Sebab ketika Tuhan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu ucapan syukur dalam segala keadaan. Kalau saat ini dalam keadaan terburuk atau terkapar sekalipun, maka
Yang terbaik dari surga akan kita dapatkan. Bahkan Tuhan ngomong, masukilah gerbangnya lewat Raja Daud, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, sebab itu benar-benar mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Mari kita terus dalam keadaan apapun, dalam keadaan sekarang ini kita tetap mengetahui bahwa kita diciptakan bukan untuk diri kita. Kita diciptakan bukan untuk kenikmatan kita dan keluarga kita, tetapi untuk kenikmatan Sang Pencipta. Tetapi kita harus ketahui bahwa pencipta kita itu bukan adalah pencipta yang egois. Dia adalah pencipta yang penuh kasih. Begitu dia disukakan, dia akan melimpahkan di bumi seperti di surga. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Hikmat yang terbaik, pertolongan yang terbaik, kesembuhan yang terbaik, semuanya yang terbaik dari surga. Mari kita belajar mengucap syukur. Yang kedua, kita belajar tetap beriman. Seperti Raja Daud ketika dalam tekanan, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah kekuatan kita. Itulah iman kita akan dibangkitkan, karena iman timbul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Dan ketiga, kita harus belajar dari janda Sarfat, bahwa dia memberikan dari kekurangannya ketika musim kekeringan. Sekarang ini musim kekeringan bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Mari kita dengan sisa-sisa kekuatan kita tetap berbuat kasih. Seperti janda Sarfat itu tetap berbuat kasih kepada Elia, karena Tuhan itu menginginkan seperti itu. Jadi kita tidak ada namanya pensiun dalam berbuat kasih, karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan ada di dalam kita. Dan sesungguhnya kalau kita ingin supaya Tuhan ini semakin aktif, semakin menyatakan dirinya dalam hidup kita, mari kita belajar untuk berbuat kasih dengan kekuatan yang ada. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Seperti itu. Jadi kita buka di ayat Filipi pasal 2 ayat 1. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, saat ini karena kita musim-musim adalah musim musim mempersiapkan jala, yaitu jiwa kita, yaitu karakter kita. Maka kita harus berkaca atau berpadan. Kalau di Filipi 1 kita berpadan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Pikiran dan perasaan kita harus sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kenapa kok harus sama? Nanti ketika musim kita mulai menuai, saat ini kan musim kita untuk menabur, ya kan? Mungkin kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Nanti ketika kita musim menuai, ketika tangkapan itu sudah banyak di depan kita, alangkah susahnya jika kita nggak punya jala. Kalau saat ini banyak yang bergerak di bidang garment, ya kan. Sekarang permintaan terhadap jasmet APD itu melimpah, ribuan satu minggu, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tetapi banyak garment yang penjahitnya cuma 1 atau cuma 2 atau cuma 10. Permintaannya besar, tapi dia nggak kuat karena nggak ada jalannya. Nanti ke depan akan banyak berkat besar yang Tuhan sudah siapkan untuk hidup kita. Saat ini mari kita persiapkan jalannya, yaitu karakter kita, hati dan pikiran seperti hati dan pikiran Tuhan. Kita baca Filipi 2 ayat 1. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Seperti Kristus ini yang paling penting. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan
tetapi kepentingan sebentar. Tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan seperti manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Nah, kekasih Tuhan, ini ayat favorit banget buat saya. Karena apa? Karena ini adalah percontohan. Sekarang ini kan kita merayakan Jumat Agung, dan saat ini Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi orang mengatakan, atau besok kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu Minggu Paskah. Tuhan telah meluputkan kita dari hukuman kekal. Seperti itu, Passover. Jadi saat ini kita meneladani bagaimana karya keselamatan Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia tuh sampai taat di atas kayu salib sampai mati gitu. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan punya salib sendiri-sendiri. Apakah kita bisa taat dan setia sampai mati memikul salib kita sendiri-sendiri? Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin mengikut aku, kamu harus memikul salibmu. Kekasih Tuhan, mungkin ini adalah bagian dari salib kita, yaitu krisis kali ini. Atau mungkin ada keluarga kita yang sakit, atau mungkin ada yang kita yang ditinggalkan, atau apapun ya. Jadi saat ini bagaimana kita bisa setia sampai akhir? Karena itu poinnya. Hidup di dunia ini benar-benar sangat sementara. Karena semakin hari kalau kita semakin gak sadar, semakin cepat sekali. Tahu-tahu sudah Natal, tahu-tahu sudah Paskah, tahu-tahu sudah Natal lagi, tahu-tahu sudah Paskah lagi, tahu-tahu kita sudah ganti kepala ulang tahunnya, ya kan? Kalau dulu saya kepala 3, sekarang kepala 4. Cepat sekali, seperti itu. Nah, tetapi apakah kita nanti didapati setia sampai akhir? Nah, supaya kita bisa setia sampai akhir, kita harus memakai pikiran dan perasaan seperti Tuhan. Seperti apa pikiran dan perasaan Kristus? Yaitu kita mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Kita ini di dunia, kalau kita ini boleh nuntut, kita ini boleh nuntut, tidak boleh nuntut apa-apa. Artinya kita ini boleh nuntut nothing gitu ya. Kita ini gak boleh nuntut apa-apa karena kita ini seorang hamba. Hamba zaman dulu ya, hamba atau budak itu ketika dia dibeli, sudah dia gak berhak apa-apa. Kita ini adalah bukan lagi hamba dosa ya, tapi kita ini hamba Kristus. Tetap hamba. Kita gak berhak untuk punya, aku berhak untuk ini, untuk itu. Kita gak berhak apa-apa. Jadi sesungguhnya kalau kita jadi anak Tuhan, kita ini gak berhak. Kalau kita mengerti loh ya, kita gak berhak protes. Kenapa Tuhan? Kenapa sekarang keluargaku seperti ini? Kenapa bisnisku seperti ini? Kenapa kok keadaan kesehatanku seperti ini? Kenapa kok hancur semua seperti ini? Kenapa Tuhan? Aku ini sudah pelayanan sama Tuhan. Jadi ini hamba Tuhan yang menuntut gitu ya. Jadi, nah bedanya apa? Hamba Tuhan dengan hamba dosa atau hamba setan. Bedanya tuannya. Tuannya itu penuh kasih. Jadi Tuhan itu akan memberikan benar-benar yang terbaik yang Tuhan punya untuk kita, hamba-hambanya. Akan kita disebut sebagai anak-anaknya. Tuhan yang sulung, Tuhan Yesus yang sulung kita, anak-anaknya yang lainnya. Tetapi sebagai pihak hamba, kita nggak berhak untuk menuntut apa-apa. Sebagai Tuhan, dia berhak mau mengasih apa sama kita,
Tetapi kalau kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, itu bukan hak kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi kita nggak berhak untuk seperti itu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita ini hanya bisa, sebagai hamba Tuhan, kita nih hanya bisa mengucap syukur saat ini. Kalau kita nih dalam hati kita nih limpah dengan ucapan syukur, bukan bersungut-sungut, bukan seperti orang Israel yang ketika dalam perjalanan ke tanah perjanjian dari Mesir, dia bersungut-sungut. Tuhan tuh gak suka dengan sungut-sungut. Tuhan itu ngomong gini, aku ini tahulah, aku ini sebagai Tuhan adalah kasih, yang Tuhan yang tidak bisa membenci, karena aku adalah kasih. Kasih itu adalah hakikatku. Aku tidak bisa berbuat salah juga, karena aku adalah kebenaran. Aku adalah Tuhan yang baik, yang gak bisa berbuat jahat. Tetapi dari pihak manusia, kita nih cuma bisa berhak mengucap syukur. Mari kita mengosongkan hati saat ini. Apapun keadaan kita ini cuma ngomong sama gini, sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun pasti untuk kebaikanku. Tuhan itu gak pernah salah, Tuhan gak pernah terlambat. Jadi kita ini mengucap syukur dalam sekarang ini. Kalau seumur-umur, ya banyak orang ngomong, seumur-umur aku gak pernah mengalami susah yang seperti saat ini di dunia bisnis, ya kan. Tetapi adalah bisnis-bisnis kesehatan, bisnis yang masih jalan ada, tapi mostly, ya kan, kebanyakan bisnis ini semua sekarang tiarap semua. Jadi saat ini kita mengucap syukur, mengosongkan diri, kita mengucap syukur. Nah, itu sikap kita terhadap Tuhan. Nah, sikap kita terhadap manusia, kalau kita mengosongkan diri, kita ini kayak nggak, orang itu kan keping, kamu nggak menghormati aku sebagai suami gitu ya misalnya, atau kamu nggak menghargai aku sebagai papa, kamu nggak menghargai aku sebagai atasan. Jadi kayak kalau kita punya semangat mengosongkan diri, kayak orang itu mau menghargai atau nggak menghargai kita nih ngomong gini, gak apa-apa lah, wong aku nih nol, aku nih cuman hamba, aku nih gak kepingin dihargai, gak kepingin dihormati. Tetapi kalau orang tua, ya kita ngajari anak-anak kita untuk menghormati orang tua. Tetapi bukan poinnya untuk supaya kita merasa terhormat, bukan supaya kita merasa berarti, karena kita nih mengosongkan diri, karena supaya kita nih memakai pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan memakai pikiran dan perasaan, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan saat ini, kalau misalnya keadaan menekan kita, orang-orang menyala mengerti kita, mengata-ngatai kita dalam kondisi seperti ini, kita nih ngomong gini, ya sudahlah, aku bisa ini, bisa itu karena Tuhan, bukan karena aku hebat. Kalau orang lain toh gak menghargai aku, istriku gak menghargai aku, anak-anakku gak menghormati aku, tetap sebagai imam harus mengajarkan. Tetapi kalau misalnya sudah diajarkan supaya mereka hidupnya supaya bagus, seorang anak atau seorang istri kalau nggak menghormati suami, kalau nggak menghormati orang tua, hidupnya akan susah. Karena itu dia melanggar firman Tuhan. Tetapi bukan untuk kita. Kalau kita nggak dihormati, kalau kita nggak dihargai, ya sudahlah. Kita sudah mengajarkan, ya sudahlah. Kalau memang nggak menghormati, kalau tambah mengata-ngatai kita, ya sudahlah. Yang penting kita jangan menyalahi, jangan kita juga mulai memakai jubah kita, lalu kita nggak mengosongkan diri, lalu kita menuntut seperti itu. Kita cuma ngomong, kamu kalau nggak menghargai papa, kalau nggak menghargai aku sebagai suami, hidupmu ganti musuh, ya kan? Kamu sedang menentang firman Tuhan, bahwa Tuhan ngomong hargai suamimu seperti itu. Tapi kita benar-benar secure, dalam hati ini enak. Kalau misalnya orang lain ngomongin kita seperti apa, kita misalnya kita sebagai, biasanya kita bos besar, ya kan, kita dihormati, lalu orang-orang sekarang karena kita mungkin dalam keadaan terpuruk di bawah, lalu orang-orang nggak menghormati kita, lalu teman-teman kita meninggalkan kita, ya kita dalam hati nggak apa-apa, semua meninggalkan aku, nggak apa-apa, yang penting Tuhan nggak meninggalkan aku. Tuhan itu pasti bisa memulihkan, Tuhan itu pasti bisa. Nanti teman-temanku kan kelihatan yang asli, atau orang-orang pasti akan, orang-orang yang mengasihi aku akan Tuhan kirimkan, asal aku berpadan dengan pikiran Kristus, seperti itu, dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Saat ini dalam kondisi seperti ini, kita mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu punya sifat dasar, yaitu melayani.
Mari saat ini kita tetap mengasihi, tetap melayani. Di tengah kita ini juga butuh banget, keadaan kita terpuruk, tetapi kita tetap, karena kita tahu bahwa di dalam kita ini ada kasih Kristus yang meluap-luap. Harusnya kalau kita nih kepenuhan Tuhan, kita nih nggak mungkin nggak mengasihi orang lain. Mari kita dalam keadaan sekarang ini dengan sisa-sisa kekuatan, mungkin yang masih ada tabungan. Teman saya tuh keadaannya sepi banget. Terus dia telepon saya, "Ko Bunci, kapan bisa ke rumahku, Ko? Aku punya banyak beras, Ko. Berkarung-karung beras. Ayo kita bagikan rame-rame kepada orang yang membutuhkan." Saya sangat tahu omsetnya dia itu tiarap 2 bulan ini, 1 bulan ini ya, 1 bulan ini. Jadi mungkin sampai ke depan juga nggak tahu. Tapi dia itu masih bisa memikirkan orang lain. Oke, kita ngomong, oke lah, orang itu kan masih ada tabungan banyak, sedangkan aku tabungannya habis. Ya sudahlah, kekasih Tuhan, kalau memang alasan itu juga banyak lah, alasan itu bisa 1.001 macam alasan, tetapi hatinya tuh yang benar. Jadi sikap hatinya, misalnya kita nggak punya tabungan, kita ini masih punya, ya kan? Apa yang kita punya? Kita masih punya kata-kata untuk menguatkan orang lain. Kita masih punya Instagram yang masih bisa ngomong firman Tuhan, ngomong yang positif. Kita masih bisa mendoakan orang lain. Atau mungkin tetangga kita yang jauh lebih susah daripada kita misalnya punya telur tinggal 10, kita kasih aja 1 atau 2 supaya dia nggak makan nasi sama kecap terus dikasih sama telur, gitu ya. 1 atau 2 itu berarti banget di masa-masa sekarang. Jadi daripada kita beralasan dengan keadaan kita yang terpuruk dan sebagainya, mari kita memakai, saya pun masker, ya kan, tinggal sedikit gitu ya misalnya. Tapi ya nggak punya masker dalam hati ya, kalau 2 bulan lagi keadaan belum selesai, ya saya kehabisan lah, ya kan. Saya beli lagi juga langka dan mahal. Tapi saya tuh sering tanya sama orang, "Kamu punya masker nggak?" "Saya masih punya loh." "Tak kasih ya." "Berapa kok?" "Tak kasih 5 loh." "Lah 5 ya nggak kok, nggak menolong." Ya sudah, nggak tak kasih sama saya. Tak pikir ya lumayan kan, 5 kan bisa untuk 5 hari gitu ya, lumayan gitu ya. Terus saya tadi sebelum kesini juga saya lalu jahit masker. Saya masker, penjahit saya suruh jahit semua kain-kain yang ada. Loh, nanti kalau nggak laku bagaimana? Kalau nggak laku, kita tutupi semua mulut-mulut di jalanan gitu. Maksudnya yang orang-orang yang nggak maskeran kan banyak gitu ya. Jadi saya nih omset saya seragam juga turun. Ya sudahlah, memang turun, bagaimana lagi. Tapi masih ada sisa-sisa kekuatan, saya masih bisa menolong orang lain. Seperti itu. Nah, kekasih Tuhan, saat ini apa yang masih ada, 5 roti dan 2 ikan, apa yang masih ada, serahkan ke Tuhan, ucapan syukur. Lalu kita masih bisa menolong banyak orang. Jadi saat ini bukan kita nolong orang karena kita takut kita kaum minoritas, supaya nanti, wah kalau kita nggak nolong nanti orang kita bisa benci sama kita. Kalau dasarnya itu ya mendingan nggak usah nolong, tapi minta sama Tuhan supaya kita ini dasarnya kasih. Karena kita ini hamba Tuhan, kita mengosongkan diri, kita nggak usah dipuji, nggak usah dihargai, nggak apa-apa lah, kita mengosongkan diri, nggak usah cari nama, cari apa. Tetapi kita mengambil rupa seorang hamba, kita mengambil tanggung jawab hamba. Tanggung jawab hamba itu apa? Melayani. Jadi ketika saat ini kita benar-benar melayani, maka kita akan kepenuhan Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita baca ya, orang yang melayani Tuhan tidak akan dibiarkan anak cucunya minta-minta. Anak cucunya aja nggak minta-minta, masa engkongnya sama emaknya minta-minta. Kita kan engkong emaknya, ya kan. Anak cucunya dipelihara. Sampai Tuhan tuh ngomong gini, kalau misalnya ya sama Salomo ya, Salomo nih ngawur gitu ya, manuvernya salah gitu ya, sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh ngomong gini, karena hambaku Daud, maka Salomo itu kayak kerajaannya masih dikokohkan sama Tuhan. Jadi karena dia lihat bapaknya, ya kan. Jadi mari kita jadi bapak atau ibu atau jadi engkong sama emak yang benar-benar sampai membuat anak cucu kita ini perkasa di bumi. Meskipun kita dalam keadaan terpuruk, Daud itu dalam keadaan terpuruk, dia itu tetap menguatkan banyak orang. Dia itu tetap melayani banyak orang. Pertama, dia masuk ke hadirat Tuhan, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, lalu dia menguatkan orang lain yang ada di sekitarnya. Kekasih Tuhan, saat ini kalau misalnya mesbah doa kita bolong-bolong atau hancur, lebur, berantakan, bisnis kita boleh berantakan, tetapi kita
betulin dulu mesbah keluarga kita. Mari kita seperti Raja Daud, dia datang kepada Tuhan menguatkan kepercayaan. Mari kita bangun. Saya setiap hari, misalnya pagi ya, sebelum aktivitas, saya ini meskipun terburu-buru dan seperti apapun penatnya ya, misalnya keadaan telat bangun dan sebagainya gitu ya, saya ini takut keluar rumah sebelum saya ini duduk diam lama-lama di bawah kaki Tuhan, karena saya pasti kalah dalam peperangan. Saya tahu dan saya pernah mencoba dan saya akhirnya kalah. Dalam satu hari itu saya hancur lebur. Kekasih Tuhan, sungguh Tuhan tuh ngomong gini, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saat ini kita letih lesu beban berat, mari datang kepada Tuhan. Jangan sampai kosong atau hancur mesbah doa kita sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sembah Tuhan, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur. Lalu kita keluar dari hadirat Tuhan, lalu kita mulai masuk ke dalam masyarakat, lalu kita mulai menjadi berkat, menjadi jawaban kepada orang lain. Maka kita akan menjadi saluran berkat. Maka kita yang letih lesu beban berat, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Jangan lupa tetap mengasihi meskipun saat ini sepertinya sulit mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini keadaannya sepertinya nggak baik Tuhan, dan semakin hari semakin nggak baik sepertinya Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan semua mendatangkan kebaikan, dan kami akan keluar lebih dari pemenang Tuhan. Walaupun 1.000 dan 10.000 rebah Tuhan, tetapi karena kami bersama Engkau Tuhan, bersama Engkau Tuhan, siapa yang dapat melawan kami Tuhan? Bahkan corona, krisis sekalipun Tuhan, sepertinya akan melawan kami, menjatuhkan kami. Tetapi bersama Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Tuhan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan kami Tuhan. Saat ini sepertinya keadaan mencekam Tuhan, ekonomi menjadi lawan kami Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan, tapi hidangan masih Kau sediakan Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, karena kami adalah domba-domba kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami sebelum melakukan atau membangun atau menyiapkan jala kami harus benar-benar Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan. Kami datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami mendahulukan Engkau Tuhan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima kekuatan yang baru, kami terima penghiburan yang baru, kami terima kesembuhan Tuhan yang baru. Apapun Tuhan sakitnya Tuhan, di tangan-Mu Tuhan tidak ada yang terlalu sulit Tuhan. Artinya semuanya gampang bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban kami, Engkaulah jawaban hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.